Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel Legend Herzi Halevi mengunjungi pangkalan udara yang menjadi sasaran rudal Iran pada Senin 15 April 2024. Halevi pun berjanji akan menanggapi serangan Teheran tersebut. Dalam kunjungannya, Halevi memperingatkan bahwa serangan rudal dan drone Iran akan dibalas. Hal ini disampaikan di hadapan tentara di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan. Tempat itu diketahui menjadi target serangan 4 rudal balistik Iran pada Minggu 14 April dini hari. Dikutip dari The Times of Israel, Halevi menilai Iran ingin merusak kemampuan strategis Israel. Menanggapi hal itu, ia saat ini bersiap untuk operasi perisai besi. Teheran dimungkinkan akan menghadapi serangan udara besar-besaran. Dalam pernyataan terpisah, Halevi mengatakan serangan itu telah menciptakan peluang baru untuk kerjasama di Timur Tengah. Ia mengancam Iran akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Pasukan pendudukan Israel yang memasuki wilayah Lebanon disergap oleh Hizbullah pada Senin 15 April 2024. Tentara Israel tersebut terbunuh lantaran terkena alat peledak yang dipasang perlawanan Lebanon. Ini kali pertama Hizbullah mengklaim serangan semacam itu selama terlibat konflik dengan Israel selama 6 bulan. Dijelaskan Hizbullah pasukannya telah menanam bahan peledak di daerah Tal Ismail, Lebanon. Mereka lantas meledakannya setelah tentara Israel menyeberangi perbatasan. Insiden ini terjadi ketika ketegangan meningkat akibat serangan Iran dengan menggunakan rudal dan drone sejak Sabtu 13 April 2024 malam di Israel. Sementara militer Israel mengakui 4 tentaranya terluka dalam sebuah ledakan di daerah perbatasan utara. 1 diantaranya bahkan terluka parah. Akan tetapi, militer Zionis tak merinci di mana insiden itu terjadi. Diketahui sedikitnya 364 orang di Lebanon, termasuk setidaknya 70 warga sipil terbunuh akibat bentrok antara Israel dan Hizbullah. Sementara pihak militer Israel mengatakan bahwa 10 tentara dan 8 warga sipil telah terbunuh sejak permusuhan dimulai. Puluhan ribu warga sipil juga telah meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan. Yordania melarang Israel menggunakan wilayah udaranya untuk membalas serangan ke Iran. Kini militernya tengah siaga penuh dan meningkatkan patroli udaranya. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yordania. Dijelaskan bahwa Angkatan Udara Kerajaan Yordania meningkatkan patroli udaranya pada Selasa 16 April 2024 sekira pukul 01 waktu setempat. Manuver ini dinyatakan untuk mencegah penetrasi udara dan mempertahankan wilayah udara Yordania dari pihak manapun. Lebih lanjut dijelaskan, tindakan ini menandakan kesiagaan penuh Yordania di tengah perkembangan eskalasi di kawasan. Angkatan Bersenjata Yordania juga tidak mengizinkan penggunaan wilayah udara negaranya oleh pihak manapun untuk tujuan apapun. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan negara dan keselamatan warganya. Warga Yordania lantas diimbau agar tak terseret ke dalam rumor yang beredar yang akan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Pernyataan Angkatan Bersenjata Yordania muncul setelah kabar kalau Dewan Perang Israel mendesak IDF untuk menyerang balik Iran. Pasalnya, Teheran pada Minggu 14 April dini hari meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan Iran dilakukan membalas serangan Israel terhadap konsulat Teheran di Damaskus. Israel mengaku berhasil menghalau ratusan rudal dan drone Iran yang diluncurkan pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Setelah serangan ini, Israel disebut-sebut akan melakukan tembakan balasan. Lantas, seperti apa perbandingan kecanggihan sistem pertahanan udara Iran dan Israel jika perang itu benar-benar terjadi? Seperti Israel, Iran juga memiliki sistem pertahanan udara yang bisa digunakan jika Israel nantinya benar-benar melancarkan serangan. Beberapa di antaranya adalah S-300 yang merupakan buatan Rusia. S-300 mampu melawan pesawat dan pesawat nirawak serta memiliki kemampuan pertahanan rudal penjelajah dan rudal balistik. Kedua adalah Thor yang juga sistem pertahanan udara buatan Rusia. Thor bisa menangkis ancaman dalam jarak 12 hingga 16 km.
Sistem ini sudah digunakan sejak tahun 1986 dan memiliki rudal dengan berat hulu ledak 15 kg. Dikutip dari tribunnews.com, Thor dirancang untuk melawan pesawat hingga helikopter. Ketiga, Arman dan Azarahs yang menjadi sistem pertahanan udara terbaru Iran. Menteri Pertahanan Iran Muhammad Reza Astiani menyebut senjata itu bisa mengidentifikasi target berjarak 180 km. Arman juga diklaim bisa menangkis 6 target secara bersamaan. Sementara Israel memiliki Iron Dome yang menjadi lapisan pertahanan terdalam di langit Israel. Iron Dome memiliki peluncur rudal yang berisi hingga 20 rudal Tamir. Kedua, Yonis juga memiliki David Sling yang dirancang untuk menangkis rudal balistik jarak dekat, roket berkaliber besar, dan rudal penjelajah. Militer Israel juga memiliki Arrow, sistem pertahanan udara di lapisan pertama. Arrow 3 bisa menangkis rudal balistik di langit sebelum rudal itu memasuki atmosfer dalam perjalanan menuju target. Sejumlah negara mendesak Israel agar menahan diri sehingga tak meluncurkan serangan balasan terhadap Iran. Jika nantinya Israel tak menghiraukan imbauan itu, dampak apa yang akan ditimbulkan? Sejumlah negara khawatir serangan balasan Israel akan memperluas eskalasi konflik di Timur Tengah. Oleh karenanya, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada Senin 15 April 2024 mendesak Israel untuk menghindari eskalasi. Dikutip dari Kompas.com, Yonis diminta untuk fokus pada pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Hal serupa juga diungkapkan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Olaf awalnya memuji Israel karena mampu menangkis sejumlah serangan Iran. Oleh karenanya, ia menyarankan agar Israel melakukan deeskalasi. Senada, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga mengatakan jika Timur Tengah berada di tepi jurang, ia meminta agar semua pihak tak terlibat dan menjauh dari konflik tersebut. Borrell mengaku mengharapkan adanya tanggapan dari Israel atas serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Iran. Akan tetapi, tanggapan dari Israel itu diharapkan tak memicu eskalasi lebih lanjut. Iran mengaku telah memberitahu negara tetangganya dan Amerika Serikat sebelum menyerang Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Namun klaim Teheran ini dibantah oleh Washington. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amirat-Dollahian mengatakan bahwa Iran memberikan pemberitahuan 72 jam sebelum penyerangan. Kementerian Luar Negeri Turki juga mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Washington dan Teheran sebelum serangan itu terjadi. Pihaknya telah menyampaikan pesan sebagai perantara untuk memastikan reaksi yang diberikan proporsional. Namun klaim itu dibantah salah seorang pejabat senior di pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Disebutkan Amerika Serikat memang melakukan kontak dengan Iran melalui perantara Swiss. Akan tetapi menurutnya pihaknya tidak mendapat pemberitahuan 72 jam sebelumnya. Iran disebut tak menjelaskan bahwa serangan itu menimbulkan konflik dan kerusakan yang signifikan. Menurutnya, Teheran mengirimkan pesan ke Amerika Serikat setelah serangan dimulai. Sementara para pejabat Irak, Turki, dan Yordania masing-masing mengatakan Iran telah memberikan peringatan dini mengenai serangan ke Israel. Israel disebut-sebut akan melakukan serangan balasan terhadap Iran. Menanggapi hal itu, seorang komandan tentara Iran mengaku pihaknya telah mempersiapkan diri dan mengancam akan melakukan pembalasan yang jauh lebih kuat. Peringatan ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qiyomares Heydari. Ia menegaskan angkatan bersenjatanya selalu siap menghadapi ancaman apapun. Dijelaskannya, respon Iran akan sama tegas dan kuatnya. Heydari memastikan pihaknya akan selalu melindungi rakyat dan negaranya. Lebih lanjut dikatakannya, angkatan bersenjata Iran saling melengkapi. Hal serupa juga diungkapkan Wakil Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Hamzah Ali Kafiani. Ia menyebut tentara Iran dan seluruh angkatan bersenjata negaranya berada di tingkat kesiapan tempur tinggi, baik di darat, laut maupun udara. Mereka memastikan akan memberikan respon keras terhadap musuh.
Kaviani menunjukkan bahwa kemampuan Iran yang tinggi dan destruktif membuat musuh berpikir dua kali. Anggaran perang Israel disebut terkuras setelah Iran meluncurkan 300 drone dan rudalnya ke wilayah Zionis pada Minggu 14 April 2024. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menggelontorkan dana lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan oleh mantan penasihat ekonomi Israel untuk militer, Jenderal Rem Adminauts. Ia memperkirakan biaya untuk menghalau serangan Iran menghabiskan 4 hingga 5 miliar shekel. Adminauts menjelaskan bahwa Israel harus menggelontorkan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk mengoperasikan sistem pertahanan Iron Dome. Langkah ini diklaim dapat menghalau 99% roket dan misil yang ditembakkan musuh. Iron Dome sendiri merupakan kubah besi. Senjata itu dirancang untuk melindungi Israel dari serangan-serangan udara pihak musuh seperti roket, artileri, dan mortir. Uniknya, Iron Dome ini bisa beroperasi dalam kondisi cuaca apapun. Selain menangkal serangan musuh, perisai ini juga dibekali sistem anti-rudal kinetik jarak pendek, sehingga dapat menghancurkan rudal musuh hanya dengan sekali tembak. Jika roket tersebut benar-benar menimbulkan ancaman, Iron Dome akan menembakkan rudal dari darat untuk menghancurkannya di udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.